Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Kita sehati sepakat bersama untuk menyembah Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih kalau kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh datang di rumah Tuhan, bersekutu bersama-sama memuji menyembah-Mu. Layakan kami Tuhan, kuduskan setiap kami, biar kami boleh mempersembahkan pujian pengagungan hanya untuk Bapa Surgawi, Raja di atas segala raja. Engkau memberkati doa pagi di tempat ini dari awal sampai selesainya. Semua pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan urapi dengan urapan yang baru. Mari Tuhan, kami rindu sungguh-sungguh bersekutu denganmu. Engkau juga urapi akan anakmu Pipin Tuhan. Oh, Engkau urapi tangannya, Engkau urapi seluruh kehidupannya untuk boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai ibadah pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus dengan hati penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Di hadirat-Mu. Hadirat-Mu, sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu, Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Di hadirat-Mu, ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu, Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Katakan di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu, ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu, Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu, Kau yang maha
seperti dirimu. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Sekali lagi segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Tinggal di dalam hadirat-Mu. Tinggal di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Oh, ya lawa siki, ya lawa, ya lawa Tuhan, ya lawa san, ya lawa siki, ya lawa, ya lawa, ya lawa, ya lawa, ya lawa Tuhan, ya lawa san, ya lawa san, kami menyembah Tuhan, kami sembah-sembah, kami menyembah. Ya lawa siki, ya lawa, ya lawa, ya lawa oh, ya lawa siki, ya lawa Tuhan, ya lawa ya lawa siki, ya lawa, ya lawa, ya lawa, ya lawa, ya lawa, ya lawa ya lawa, ya lawa siki, ya lawa Tuhan, oh, ya lawa, ya lawa, ya lawa ya lawa siki, ya lawa Tuhan, oh, ya lawa, ya lawa, ya lawa kami sembah Tuhan, kami menyembah, kami sembah, kami sembah Tuhan. Haleluya. Ya lawa siki, ya lawa Tuhan, oh, ya lawa, ya lawa, ya lawa, ya lawa ya lawa oh, ya lawa siki, ya lawa Tuhan, ya lawa ya lawa oh, ya lawa siki, ya lawa Tuhan, ya lawa ya lawa ya lawa siki, ya lawa ya lawa siki, ya lawa, ya lawa, ya lawa, ya lawa, ya lawa ya lawa
ya lawa siki ya lawa ya lawa ya lawa. Nasangkara lama tanah maka Ya lawa siki ya lawa tu. Ya lawa sang kalawa siki ya lawa ya lawa ya lawa ya lawa. Ya lawa sang kalawa siki ya lawa tur. Kami sembah Raja, kami menyembahmu ya Raja di atas segala Raja. Ya lawasa, ya lawasiki, ya lawatu, ya lawasa, ya lawasiki, ya lawa, ya lawasa, ya lawatu. Ya lawasiki ya lawatur ya lawasa ya lawasiki ya lawa ya lawa ya lawa ya lawa ya lawasa ya lawasa ya lawasiki ya lawa ya lawatur ya lawa ya lawasa. Oh, ya lawasiki ya lawa ya lawatu, ya lawasa. Oh, ya lawasiki ya lawatu, ya lawasa, ya lawa, ya lawasa, ya lawasiki ya lawa. Ya lawa siki ya lawa tur Papa, Bapakku yang baik, Papa yang sangat-sangat baik. Ya lawa siki ya lawa tur ya lawasi. Ya lawa sa. Ya lawa siki ya lawa tur ya lawasa. Ya lawa siki ya lawa tur. Oh ya lawa sa. Ya lawa siki ya lawa tur. Oh ya lawa sangka lawa siki ya lawa tur. Ya lawa sa. Ya lawa sa, ya lawa siki ya lawa ya lawa, ya lawa siki ya lawa tur, ya lawa sa, oh ya lawa siki ya lawa sa, ya lawa siki ya lawa tur, ya lawa sa. Ya lawa sa, ya lawa siki ya lawa siki ya lawa tur. Ya lawa sa, ya lawa sangka lawa siki ya lawa tur. Ya lawa sa. Oh ya lawa siki ya lawa oh ya lawa siki ya lawa tur ya lawa sa kalawa siki ya lawa tur ya lawa sa ya lawa siki ya lawa siki ya lawa tur ya lawa sa kalawa siki ya lawa oh ya lawa siki ya lawa tur ya lawa sa ya lawa siki ya lawa tur ya lawa sa ya lawa siki ya lawa tur ya lawa sa ya lawa siki ya lawa tur ya lawa sa
lawasa, ya lawasiki ya lawa ya lawa, ya lawa Tuhan. Oh, ya lawasiki ya lawa ya lawa ya lawa Tuhan. Ya lawa ya lawasa, ya lawasiki ya lawa ya lawa. Ya lawa ya lawa sangka lawa siki ya lawa tur ya lawa si ya lawa sangka lawa siki ya lawa tur ya lawa siki ya lawa oh ya lawa siki ya lawa tur ya lawa sa ya lawa siki ya lawa ya lawa sa ya lawa siki ya lawa tur ya lawa sa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya pada kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib tuh tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib tuh tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga.
akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Sekali lagi. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Sekali lagi. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Oh, ya lawasiki ya lawatu, ya lawasai. Kami bersyukur Tuhan, kami sangat bersyukur. Engkau jadikan hidup ini berarti ya Tuhan. Oh, ya lawasi, ya lawa, ya lawa, ya lawa Tuhan, ya lawasa, ya lawa, ya lawa, ya lawa, ya lawa Tuhan, ya lawasa, ya lawasa. Oh, ya lawasi, ya lawa Tuhan, ya lawa, ya lawasa, ya lawasi, ya lawa, ya lawa, ya lawa, ya lawa, ya lawa Tuhan, ya lawasa, ya lawasi, ya lawa Tuhan, ya lawasa, ya lawa, ya lawasi, ya lawa, ya lawa, ya lawa. Oh, ya lawasi, ya lawa Tuhan, ya lawasa. Oh, ya lawasi, ya lawa Tuhan, ya lawasa, ya lawa, ya lawasa, ya lawa, ya lawasi, ya lawa, ya lawa, ya lawa, ya lawa, ya lawasi, ya lawa Tuhan, ya lawasa, ya lawasa. Oh, ya lawasi, ya lawa, ya lawa, ya lawa, ya lawasa, kalawasi, ya lawa, ya lawa Tuhan, ya lawa, ya lawasa, kalawasi, ya lawa, ya lawa. Oh, ya lawasi, ya lawa, ya lawa Tuhan, ya lawa, ya lawasa, ya lawasi, ya lawa, ya lawa, ya lawa, ya lawasa, kalawasi, ya lawa Tuhan, ya lawa, ya lawa, ya lawa, ya lawasa, ya lawasi, ya lawa Tuhan. Bapakku yang baik, ini hambamu menyembahmu Bapa.
Hamba sembah, 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 sembah. Ya lawasa, ya lawasiki, ya lawa, ya lawa Tuhan. Ya lawasa, ya lawa. Ya lawa, ya lawa, siki, ya lawa, ya lawa, ya lawa, ya lawa Tuhan. Ya lawasa. Ya lawa, siki, ya lawa Tuhan. Ya lawasa, ya lawa, siki, ya lawa, ya lawa. Ya lawa, ya lawasa. Ya lawa, siki, ya lawa Tuhan. Ya lawasa. Ya lawa, ya lawasa. Ya lawa, siki, ya lawa. Ya lawa Tuhan. Ya lawa, siki, ya lawa, ya lawasa. Ya lawa, ya lawa, ya lawa, siki, ya lawa, ya lawa Tuhan. Ya lawasa, ya lawa, ya lawa, siki, ya lawa Tuhan. Ya lawa, ya lawa, ya lawasa. Ya lawa, ya lawa, siki, ya lawa, ya lawa Tuhan. Ya lawasa, ya lawa, ya lawa. Ya lawa, ya lawa, sangka lawa, siki, ya lawa, ya lawa, ya lawa, ya lawa Tuhan. Ya lawa, siki, ya lawa, ya lawa, sa, ya lawa, ya lawa. Ya lawa, ya lawa, sangka lawa, siki, ya lawa, ya lawa Tuhan. Ya lawa, sa, ya lawa, siki, ya lawa, ya lawa Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Raja di atas segala raja. Oh, ya lawa, siki, ya lawa Tuhan. Ya lawa, ya lawa, ya lawa, sang. Ya lawa, ya lawa, siki, ya lawa Tuhan. Ya lawa, sang. Ya lawa, siki, ya lawa Tuhan. Ya lawa, ya lawa, sang. Ya lawa, ya lawa, siki, ya lawa, ya lawa, ya lawa. Ya lawa, ya lawa, sang. Ya lawa, siki, ya lawa, ya lawa. Oh, ya lawa, siki, ya lawa, ya lawa Tuhan. Ya lawa, sang. Oh, ya lawa, siki, ya lawa, ya lawa Tuhan. Ya lawa, ya lawa, ya lawa, sang. Ya lawa, ya lawa, ya lawa, siki, ya lawa. Ya lawa, ya lawa, siki, ya lawa Tuhan. Ya lawa, ya lawa, ya lawa, sang. Ya lawa, ya lawa, siki, ya lawa, ya lawa Tuhan. Ya lawa, sang. Ya lawa, ya lawa, sangka lawa, siki, ya lawa Tuhan. Ya lawa, ya lawa, sang. Kami sembah, sembah, sembah. Kami agungkan Tuhan, kami memuliakan Tuhan. Oh, ya lawa, sang. Ya lawa, siki, ya lawa. Ya lawa, ya lawa, sangka lawa, siki, ya lawa Tuhan. Ya lawa, ya lawa, ya lawa, sang. Oh, ya lawa, siki, ya lawa, ya lawa Tuhan. Ya lawa, sang. Ya lawa, siki, ya lawa. Ya lawa, ya lawa, siki, ya lawa, ya lawa, ya lawa, ya lawa, sang. Ya lawa, siki, ya lawa Tuhan. Ya lawa, ya lawa, siki, ya lawa, ya lawa. Ya lawa, ya lawa, ya lawa, sang. Haleluya, Yesus, glory. Oh, ya lawa, siki, ya lawa, ya lawa Tuhan. Ya lawa, ya lawa, sang. Ya lawa, siki, ya lawa. Ya lawa, ya lawa, siki, ya lawa Tuhan. Ya lawa, sang. Ya lawa, siki, ya lawa, ya lawa, sang. Ya lawa, sang, kalawa, siki,
alawa ya lawa. Hallelujah. Oh ya lawa siki alawa tur. Ya lawa sa. Ya lawa siki alawa tur. Papaku yang baik. Papa yang sangat baik. Oh ya lawa sa. Ya lawa siki alawa tur. Ya lawa sa. Ya lawa siki alawa tur. Ya lawa sangka lawa siki alawa tur. Ya lawa sa. Oh ya lawa siki alawa tur. Ya lawa sa. Ya lawa sa. Ya lawa siki ya lawa tur. Ya lawa sa. Ya lawa siki ya lawa tur. Ya lawa sa. Ya lawa siki ya lawa tur. Ya lawa sa. Ya lawa siki ya lawa tur. Ya lawa sa. Ya lawa siki ya lawa. Ya lawa siki ya lawa tur. Ya lawa si ya lawa sa. Ya lawa siki ya lawa tur. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Haleluya Tuhan, Tuhan. Thank you ya Bapa. Engkau gembala kami yang baik Tuhan. Takkan kekurangan kami ya Tuhan. Sebab Engkau yang menuntun setiap langkah kami Tuhan ke air yang tenang, ke air yang teduh ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kau gembala yang baik.
Dan pagi hari ini kami Tuhan domba-domba-Mu ya Tuhan, mau ya Tuhan dibimbing ya Tuhan, dituntun ya Tuhan. Kami mau Tuhan duduk diam di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Kami mau dengar-dengaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami pada saat pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami ya Bapa. Kami mau buka telinga kami ya Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk menangkap Tuhan isi hati-Mu. Sembunyikan juga hamba-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan. Biar nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara sekalian. Shalom. Ya, yang menerima shalom ini boleh lambaikan tangannya semua. Ya, senang hari ini bisa diberi kesempatan untuk sama-sama bisa belajar merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Judul yang saya berikan pada saat pagi hari ini adalah harta terpendam dalam bejana kehidupan, yang akan kita sama-sama baca di 1 Raja-Raja 10. Kita baca mulai dari ayat 14 saja sampai ayat ke-29. Oke. 1 Raja-Raja 10 ayat 14 sampai 29. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Oke. Pagi hari ini kita baca ya, judul perikop firman Tuhan pagi hari ini, penghasilan Salomo dan kekayaannya. Ayat yang ke-14. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Wow, banyak ya Bapak Ibu ya. Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan. Bukan main-main, ini dari emas tempaan Bapak Ibu. 600 sikal emas dipakainya untuk setiap perisai besar. Ia membuat juga 300 perisai kecil dari emas tempaan. 3 mina emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Lalu raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon. Juga raja membuat tata besar dari gading yang disalutnya dengan emas tua. Tata itu 6 tingkatnya. Pada tata itu ada di sebelah belakang sebuah kepala bundar, dan pada kedua sisi tempat duduk itu ada kelek-kelek. Di samping kelek-kelek itu berdiri 2 singa. Ayat yang ke-20. Sedang 12 singa berdiri di atas ke-6 tingkat itu sebelah menyebelah. Belum pernah diperbuat yang demikian bagi suatu kerajaan. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas, dan dari segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Tidak ada barang perak, sebab orang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo. Sebab di laut raja mempunyai kapal-kapal Tarsis bergabung dengan kapal-kapal Hiram, dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading, juga kera dan burung merak. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda dan bagal, dan begitulah tahun demi tahun. Raja Salomo mengumpulkan juga kereta dan orang berkuda, sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda, yang semuanya ditempatkannya dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem.
Raja membuat banyaknya perak di Yerusalem sama seperti batu. Ya saking banyaknya ya Bapak Ibu ya. Perak itu seperti batu katanya. Dan banyaknya pohon kayu aras. Sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Wow. Ayat yang ke-28. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewe. Saudagar-saudagar raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar. Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 sikal perak, dan seekor kuda sampai 150 sikal. Dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang Het dan raja-raja Aram. Amin. Ya, Bapak Ibu, kalau kita baca firman Tuhan ini, kita bisa melihat bahwa betapa Tuhan ini memberkati Salomo. Salomo ini melebihi kekayaannya, itu dikatakan kekayaan dan hikmatnya itu melebihi semua raja-raja yang ada di bumi. Tidak ada satu orang pun yang mempunyai hikmat dan kekayaan seperti Salomo. Hanya dia seorang saja. Nah, lantas kemudian saya merenung dalam firman ini. Saya merenung, wow, hebat ya, hebat banget Salomo ini ya. Dia punya semua dalam kehidupan ini. Semua yang istilahnya orang dunia inginkan, dia punya. Dia punya yang namanya kekuasaan. Dia punya yang namanya kekayaan. Dia punya semuanya, dia punya kereta kuda, dia punya uang yang banyak. Bahkan dikatakan perak itu kececeran. Tidak ada artinya perak itu sampai saking kececerannya itu seperti batu itu ya Bapak Ibu, batu kerikil mungkin itu ya, saking gak ada harganya. Nah, kemudian Roh Kudus itu mengingatkan saya Bapak Ibu Saudara sekalian, mengingatkan saya tentang apa? Untuk jangan pernah kita ini Bapak Ibu Saudara sekalian menaruh yang namanya harapan kita, kepercayaan kita, masa depan kita kepada uang, kepada kekayaan, kepada yang namanya koneksi, kepada yang namanya mungkin saya punya kepintaran dan kepandaian. Tuhan kayak mengingatkan saya waktu pembacaan firman ini, jangan pernah menaruh harapan itu kepada itu semua, karena semuanya itu sia-sia Bapak Ibu, sia-sia. Kenapa bisa begitu? Coba Bapak Ibu bayangkan, jika di zaman dahulu, di zaman Salomo, dikatakan bahwa sebuah perak, uang perak itu ya Bapak Ibu, itu tidak berharga, tidak punya nilai. Nah, bayangkan zaman dulu aja sebuah uang itu bisa menjadi tidak bernilai. Bukankah suatu saat nanti bisa jadi uang perak itu, kekuasaan, jabatan, koneksi yang kita punya itu juga suatu saat itu bisa tidak berarti Bapak Ibu. Iya kan? Dan ketika kita ini menaruh harapan kita, kepercayaan kita sama hal-hal itu semua, kita pasti akan dikecewakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita pasti akan suatu saat itu akan marah. Karena apa? Kecewa, karena tidak sesuai seperti yang kita mau. Nah, makanya firman Tuhan pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita semua untuk jangan sekali-sekali mengandalkan apa yang ada di bumi ini, tapi andalkanlah Tuhan senantiasa. Kalau kita sama-sama baca ya Bapak Ibu sekalian ya, kita buka di dalam 2 Timotius 6. Kita buka di 2 Timotius 6 ayat 8 sampai 10. 2 Timotius 6 ayat 8 sampai yang ke-10. Dikatakan demikian. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang,
Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri mereka dengan berbagai-bagai duka. Nah, dari ayat sini kita nih bisa tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya Tuhan itu tidak anti dengan yang namanya kekayaan Bapak Ibu sekalian. Justru malah Tuhan itu senang kalau kita ini diberkati, kita jadi orang yang berhasil, sukses, kita kaya, kita melayani Tuhan. Justru Tuhan itu senang nama Tuhan makin dipermuliakan. Tapi kita juga harus waspada. Tidak sedikit loh Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang mungkin mulainya dari awal itu mereka kecil, nol. Makin lama makin naik, makin naik, lupa sama Tuhan. Jadi jangan kita merasa diri hari ini, enggak Tuhan, aku mampu, aku bisa, aku akan tetap cari Tuhan seumur hidupku. Yakin ta? Nah ini loh seorang anak raja namanya Salomo, dididik sama Daud, orang yang berkenan, yang firman Tuhan katakan yang hatinya itu selalu mencari Tuhan, yang hatinya itu selalu melekat sama Tuhan. Nah itu dididik sama Daud, tapi Salomo bisa jatuh. Nah apalagi kita yang bukan siapa-siapa ini, jadi bukan jaminan Bapak Ibu. Nah Tuhan tidak anti yang dengan namanya kekayaan. Ya Tuhan pingin kita ini punya mimpi yang besar. Tuhan pingin kita ini punya dalam hidup ini punya ambisi, tapi ambisi di sini ini ambisi yang positif ya Bapak Ibu ya, karena punya visi ke depan gitu loh, punya tujuan yang jelas. Karena hidup ini kalau kita ini tidak punya yang namanya mimpi, kalau hidup ini kita tidak punya yang namanya visi ke depan, kalau hidup ini kita ini cuma jalan di tempat aja, hidup kita ini akan seperti sebuah roti yang hambar yang tidak ada rasanya apa-apa gitu ya. Tuhan ingin kita itu bisa punya visi ke depan, punya mimpi, punya kerinduan pingin apa. Tuhan pingin kita berhasil, Tuhan pingin kita ini jadi orang sukses, orang yang kaya mungkin begitu ya. Nah tapi yang Tuhan tidak inginkan itu apa? Jangan sampai kelak kalau kita ini sudah dibuatnya Tuhan ini berhasil, diangkat Tuhan gitu ya, sudah diangkat tinggi, kita jadi lupa diri, kita jadi meninggalkan Tuhan, kita lebih memilih melakukan mengejar cita-cita kita, mengejar pekerjaan kita memilih mengerjakan itu semua daripada datang misalkan beribadah kepada Tuhan. Nah Tuhan mengingatkan kepada kita semua gitu ya, jangan, karena kita harus ingat kembali kalau hari ini kita ini dibuatnya berhasil, dibuatnya sukses, dibuatnya tercapai apa yang menjadi tujuan kita, itu semuanya datangnya dari Tuhan. Dan kalau datangnya itu dari Tuhan, ya kita harus pakai itu semua tuh untuk mempermuliakan nama Tuhan lagi Bapak Ibu. Nah kalau kita ini merenung kembali ke dalam pembacaan tadi ya, Raja Salomo ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kita ngelihat kehidupan Salomo. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian tahu gimana kisah Salomo. Dia memulai dari bawah, dia memulai dengan hidup takut akan Tuhan sesuai dengan ajaran ayahnya. Dia hidup terus sesuai dengan perintah firman Tuhan. Namun ketika dia berhasil, dia punya banyak sekali istri, kereta kuda, emas, kekayaan, dia punya semua. Dan akhirnya kita tahu di kehidupannya dia menyimpang, dia menyembah ilah-ilah lain gitu ya. Singkat cerita, di masa tuanya dalam kitab Pengkhotbah kita ini tahu gitu ya, Salomo itu bilang bahwa semuanya itu sia-sia, semuanya itu sama seperti usaha dalam menjaring angin. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, angin bisa enggak dijaring? Gak bisa, makanya dibilang sia-sia. Semua yang dia kejar, semua yang dia usahakan dalam masa mudanya itu sia-sia Bapak Ibu, usaha menjaring angin. Karena dia melihat gitu loh, oh iya ya,
hidupku ini ternyata cuma sementara di bumi ini gitu loh. Apa yang aku kejar gitu ya. Aku punya segalanya, aku punya semua yang dibutuhkan, tapi itu tidak dapat memuaskan hasrat hatiku, tidak mampu memberi arti kehidupan, mengisi kekosongan dalam hatiku. Salomo menyadari itu semua. Dan ya puji Tuhan walaupun sudah tua baru sadar, tapi masih mending sadar daripada tidak sadar sama sekali ya Bapak Ibu ya saudara sekalian. Nah, pagi hari ini saya mau mengajak kita semua, ayo gitu loh. Jangan sampai kita ini lupa sama Tuhan. Jangan sampai kita ini jauh dari Tuhan. Semakin Tuhan itu memakai kita, memberkati kita, semakin sungguh-sungguh kita ini mau melayani Tuhan, memberikan yang terbaik, bahkan lebih baik lagi daripada sebelumnya. Semakin kita ini diberkati sama Tuhan, kita harus ya Bapak Ibu, benaran harus yang namanya punya hati yang benar-benar menjaga hati yang murni cinta sama Tuhan. Nah, kita mau belajar pagi hari ini, bagaimana sih supaya kita ini bisa menjaga hati kita, supaya kita ini bisa tetap murni di hadapan Tuhan. Setidaknya ada 3 poin yang bisa saya bagikan pagi hari ini ya Bapak Ibu saudara sekalian. Bagaimana cara kita ini agar bisa menjaga hati? Kenapa harus jaga hati? Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah timbul kehidupan. Nah, supaya kita ini bisa hidup, kita perlu jaga hati kita. Gimana kita cara jaga hati kita? Yang pertama, kita harus membangun disiplin rohani Bapak Ibu saudara sekalian. Disiplin rohani ini maksudnya kayak gimana? Kita harus disiplin dalam membangun jam-jam doa kita, disiplin dalam saat teduh kita, bangun mesbah keluarga kita bagi yang sudah berkeluarga, disiplin baca firman. Kadang itu ya Bapak Ibu ya, ini saya pengakuan diri saya sendiri, saya nggak mau bicara orang lain. Kadang itu rasanya Netflix itu lebih menggoda daripada baca firman. Kadang itu kalau sudah baca firman itu ya, waduh, Netflix sudah memanggil. Ya mungkin yang belum tahu, Netflix itu ya semacam kayak YouTube gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di situ kita bisa nonton banyak film-film, banyak acara-acara TV gitu ya. Dari internasional sampai lokal sampai internasional gitu ya. Nah, kadang itu aduh, kok bacaannya ini banyak. Itu sudah memanggil TV, laptop sudah memanggil, ayo ke sini. Waduh, terus apalagi kalau pas bacaannya tuh dapat di bilangan Bapak Ibu. Wah, mateng. Bacaannya tuh angka, hasta, kubik, apa semua. Wah, pusing ya tambah bacanya. Tapi dari situ tuh saya tuh belajar satu hal ya Bapak Ibu. Ketika saya tuh memaksakan diri saya tuh untuk fokus sama firman Tuhan, belajar sama firman Tuhan, saya ini sedang mendisiplinkan diri saya, sedang istilahnya tuh menyalipkan kedagingan saya. Dalam hal ini nih, saya tuh belajar ya Bapak Ibu. Disinilah hati saya ini sedang dididik, dimurnikan sama Tuhan. Tuhan pingin latih kita gitu loh, supaya hati kita ini murni senantiasa di hadapan Tuhan. Nah, terus kalau misalkan ya kita nih saat kadang itu ya, apalagi kalau online ya Bapak Ibu ya, di rumah ya, kita ini santai-santai gitu ya. Kadang itu sambil tiduran, saya sendiri ya sering gitu. Tuhan itu tegur saya, ayo bangun, enggak boleh kayak begitu. Ayo harus duduk, harus mandi, harus pakai baju yang rapi, seakan-akan seperti hari Minggu datang ke gereja. Nah, dari situlah Tuhan itu sedang memurnikan hati kita Bapak Ibu, dari segala macam ikatan-ikatan belenggu-belenggu duniawi yang mengikat kita. Nah, yang kedua, bagaimana cara kita ini bisa menjaga hati kita? Dengan melayani. Kok bisa Aaron? Bisa Bapak Ibu. Ini pengalaman pribadi saya menceritakannya ya. Ketika kita ini melayani, misalkan kita sebagai usher atau penyambut jemaat ya di depan. Kadang-kadang kita ini sudah senyum, sudah ramah, sudah sopan,
Tapi masih aja ada orang itu enggak tahu ya, orang-orang lain, saya percaya bukan jemaat di tempat ini ya Bapak Ibu ya. Kadang itu bisa marah-marah sama kita karena hal parkiran mungkin, atau dalam hal tempat duduk kali ya. Nah, kadang kita merasa, loh aku nggak tahu apa-apa ya, kok aku dimarahin ya. Nah, disitulah kita ini dimurnikan, diproses sama Tuhan. Bisa ndak sabar, bisa ndak melayani. Mungkin kita di pekerjaan, kita ini seorang pemilik usaha. Nah, ketika kita ini melayani, sudah ndak ada yang namanya status pemilik usaha. Ya kamu melayani, ya kamu hamba, kamu mulai dari bawah gitu ya. Ketika melayani tempat baptisan mungkin, wah kita cuci sandalnya sandal-sandalnya orang-orang yang akan dibaptis. Nah, kita menjadi hamba. Nah, di situ hati kita ini dimurnikan. Atau misalkan ketika kita ini melayani gitu ya, sebagai multimedia gitu ya, slide gitu ya, bawa slide. Loh tadi lagunya telat-telat, terus kita mungkin ditegur, tadi kamu telat ya, kayak gini. Nah, saat kita ini ditegur, kita ini masih bisa menerima ndak teguran-teguran itu. Nah, itulah di situ tuh kita ini sedang dimurnikan hati kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, jadi ayo Bapak Ibu melayanilah juga, karena dari situlah hati kita ini bisa dimurnikan. Yang ketiga, bagaimana sih hati kita ini bisa dimurnikan? Dengan memberi. Nah, contoh paling mudah memberi ini, kalau saya pribadi itu misalkan memberi persembahan atau memberi persepuluhan ya Bapak Ibu ya. Kadang itu kalau sudah dikasih misalkan angpau yang besar atau kado yang besar, terus tiba-tiba ingat, oh iya harus memberi persepuluhan. Kita tuh kayak rasanya di dalam hati ini, aduh kok kasih persepuluhan ya, waduh jumlahnya lumayan besar lagi kasih persepuluhannya. Nah, saat itulah kita ini dididik, terus kita mau taat, kita mau taruh sesuai dengan jumlah yang seharusnya setepatnya. Nah, rasanya kayaknya sakit, tersayat-sayat, tapi jauh daripada itu semua ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ini sedang dibentuk dan dimurnikan oleh Tuhan. Nah, jadi ayo Bapak Ibu, mari kita sama-sama dengan mau disiplin rohani, mau melayani, mau memberi. Dengan 3 hal ini, saya percaya itu semua tuh bisa membantu kita nih, hati kita ini bisa tetap murni di hadapan Tuhan. Istilahnya tuh kayak dibersihkan kembali gitu ya, kira-kira ya begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya sekali lagi kayak mau mengajak kita semua Bapak Ibu, ayo gitu loh. Hidup kita ini cuma sementara, hidup kita ini cuma sebentar saja. Firman Tuhan itu berkata, manusia itu umurnya 70, bahkan paling lama tuh mungkin 80 tahun gitu ya. Dan kesukaannya tuh ya sia-sia gitu ya. Nah, oleh karena itu biar kiranya di usia yang mungkin cuma terbatas ini ya Bapak Ibu ya, kita mau pakai untuk mengejar yang namanya kekekalan. Kayak yang saya katakan tadi, boleh punya mimpi besar, harus, malah saya katakan berimanlah, percayalah. Kalau mimpimu itu sesuai dengan firman Tuhan, pasti akan tergenapi tepat pada waktunya Tuhan, sesuai dengan rencana dan maunya Tuhan. Mimpi punya harus yang besar, beriman harus yang besar gitu ya. Tetapi terlepas daripada itu semua, jangan pernah lupakan Tuhan dalam setiap perencanaanmu. Jangan pernah lupa untuk mengandalkan Tuhan selalu. Firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan orang itu berhasil, menjadi orang itu kaya gitu ya. Susah payah tidak akan mengikutinya. Artinya apa? Kalau kita nih ikut Tuhan, kalau kita nih sungguh-sungguh gitu ya mengejar Tuhan, nanti berkat mimpi impian kita itu Tuhan yang akan memberikannya kepada kita. Tuhan yang akan menyediakannya kepada kita, tapi sesuai dengan rencananya Tuhan, waktunya Tuhan. Dan kalau berkat itu datangnya dari Tuhan, percayalah. Kalau mimpi itu datangnya dari Tuhan, percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, susah payah itu tidak akan mengikutinya. Tidak ada embel-embelnya.
Berapa banyak orang-orang itu kalau kita lihat selama masa hidupnya kerja sulit-sulit, banting tulang gitu ya, berhasil tapi tidak menikmati hasil usahanya, jatuh sakit, malah meninggal gitu ya, malah usahanya itu mungkin habis dalam satu malam, dalam satu hari pengobatan. Nah, itulah yang firman Tuhan katakan sia-sia. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo daripada kita ini kita mau kita kan sudah belajar dari cerita Salomo kehidupannya. Dia berkata semuanya itu sia-sia. Kan kalau kita ini sudah tahu gitu ya, ada kehidupan yang seperti itu, kenapa kita mau mengulangi siklus yang sama gitu ya? Justru kalau kita ini tahu ada kehidupan yang seperti itu, yang sia-sia, yang menjaring angin katanya firman Tuhan, ayo gitu loh, kita jangan hidup seperti itu, malah sebaliknya gitu ya. Nah, saya rindu gitu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini mencari, menginvestasikan hidup kita ini kepada hal-hal yang bersifat kekekalan. Kita memang perlu yang namanya uang, kita perlu hidup ya, tapi percayalah anak-anak Tuhan, orang-orang yang bersandar sama Tuhan, itu anak cucunya tidak akan dibiarkan kelaparan. Percayalah gitu loh, setialah dengan apa yang ada padamu hari ini. Percaya, kalau kita ini setia dalam hal kecil, Tuhan itu pasti memberikan hal yang besar gitu ya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, biar kiranya kehidupan kita ini boleh senantiasa menjadi suratan yang terbuka bagi banyak orang, boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kita. Kita bisa menjadi dampak, kita memberikan arti dalam kehidupan mereka, kita mengenalkan Kristus dalam kehidupan mereka. Nah, percayalah hal-hal yang seperti ini tidak akan sia-sia dan pasti akan berkenan dalam kehidupan orang itu ya, akan selalu diingat sama orang itu. Daripada uang, perak, koin itu bisa hilang habis, tapi kalau kita ini berbuat kebaikan kepada seseorang misalkan nih, kebaikan itu akan selalu terus diingat oleh orang itu. Nah, kalau manusia bisa mengingat, apalagi Tuhan yang ada di surga sana, Dia pasti akan mengingat kita dan tidak akan melupakan kita. Ya, demikian sharing firman Tuhan pagi hari ini. Saya rindu, mari kita semua sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo, ini kita ada di akhir tahun, kita akan memasuki tahun yang baru. Biar di tahun yang baru ini kita mau berdoa, kita mau di tahun yang baru ini sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan, sungguh-sungguh lagi hidup bagi Tuhan. Dan biar kiranya hidupan kita ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari sama-sama kita berdoa ya Bapak Ibu ya. Terima kasih ya Tuhan. Thank you ya Bapa buat segala kebaikan, buat kemurahan-Mu. Pagi hari ini ya Tuhan, kembali Tuhan Kau mengingatkan pada kami semua Tuhan, bahwa hidup kami ini sementara ya Tuhan. Dan biar kiranya di kehidupan kami yang sementara ini ya Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, kami ini Tuhan hanya fokusnya Tuhan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Arahkan setiap mata hati, pikiran dan hati kami ya Tuhan, hanya untuk menyenangkan Engkau saja ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, selama kami masih hidup, selama kami masih bernafas, nama Tuhan dipermuliakan. Selama masih ada garis keturunan yang di sana ada nama kami ya Tuhan, di situ juga Tuhan biar keturunan kami boleh Tuhan memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Kalau sebentar ya Tuhan, kami mau berpisah satu sama lain. Materaikan firman yang sudah kami dengar. Ajar kami ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan mulai hari ini dan seterusnya sampai di tahun berikutnya ya Tuhan, dan selama-lamanya Tuhan, sampai Engkau datang kali kedua. Ajar kami untuk hidup taat, setia hanya kepada Engkau Tuhan dan bukan yang lain. Ingatkan kami selalu, semakin kami diberkati, biar kiranya semakin kami Tuhan sungguh-sungguh mencari, melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami mau pulang, Kau pimpin sertai ya Tuhan, tibakan kami
di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat tanpa kurang satu apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Kau kumpulkan kami kembali Tuhan di jam-jam berikutnya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa Bapak Ibu.